Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya ingin coba jelaskan pada kesempatan ini itu merupakan, bisa dikatakan, berkenaan dengan situasi dan kondisi atau keadaan yang dialami di setiap zaman, di setiap sejarah sunnah Rasul sebelum Rasul itu diutus, atau Nabi dan Rasul itu diutus, atau sebelum kebangkitan orang-orang yang beriman. Dan dari situ, dari penjelasan tentang situasi, kondisi, keadaan di mana Rasul belum diutus, itu bisa menjadi proyeksi atau penjelasan hal ihwal atau keadaan yang kita alami saat ini. Artinya nanti ada kesamaan. Prinsip sejarahnya itu merupakan pengulangan kembali di setiap generasi atau zaman ya. Makanya kan ada istilah sekarang banyak dipakai itu zaman keemasan, ada zaman kemunduran ya kan. Zaman keemasan Islam, ada zaman kemunduran Islam gitu. Cuma kan interpretasi yang berkembang dan digaung-gaungkan itu, para ahli sejarah pun mengatakan atau menyatakan itu bukanlah sejarah yang sebenarnya gitu. Dalam arti bukan sejarah apa adanya, itu hanya berdasarkan ideologi dari para penganut yang menggaungkan ini zaman keemasan, ini zaman kemunduran gitu. Ya kayak contoh misalnya kayak Muhammad Yamin ya misalnya, dia mengatakan zaman keemasan itu adalah zaman Majapahit gitu. Tetapi kalangan kaum sufi mengatakan itulah zaman kemunduran gitu loh. Dan juga ada mengatakan kaum sufi juga zaman teknologi canggih segala macam itu zaman kemunduran Islam. Nah, jadi para ahli sejarah ini merepresentasikan bahwa apa yang digaung-gaungkan sebagai zaman keemasan itu adalah menurut ideologinya masing-masing gitu. Menurut ideologinya masing-masing atau menurut interpretasi atau persepsi dari orang yang berbicara tentang zaman keemasan itu. Ayat-ayat Al-Quran bisa kita angkat sesuai dengan tema yang ada. Artinya satu ayat pun bisa merepresentasikan berbagai tema ya. Asalkan ada relevansi antar ayatnya, dan relevansi pastinya ada juga di kenyataan hidup kita sehari-hari yang kita alami. Nah, di sini kita akan angkat berkenaan dengan situasi, kondisi atau keadaan pada masa ini atau masa sebelum Rasul diutus atau mukmin dibangkit ya. Itu bisa kita awali dengan mengangkat ayat 28, 29, 30 surat Ibrahim ya. Surat Ibrahim surat ke-14. Ayatnya 28 sampai 30. Kita lihat ya, surat Ibrahim surat ke-14 ayat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran. Apakah tidak atau tidakkah taro dari ro'a yaro ru'yatan, melihat. Ini subjeknya apa? Anta, berarti tidakkah Anda melihat. Melihat ini harus dihubungkan dengan Ar-Rahman alamal Quran. Allah mengajarkan Quran kepada Nabi Muhammad dan seterusnya yang kepada kita.
Jadi melihatnya dengan pandangan apa yang diajarkan, yaitu ilmu ya. Kata sifatnya itu ilmiah. Jadi tidakkah Anda melihat dengan pandangan ilmiah gitu. Ilmiah itu kata sifat ya. Ilmiyatun. Segala yang berhubungan dengan ilmu itu namanya ilmiah kalau di kamus ya. Jadi dari kata ilmun jadi kata sifat ilmiyatun. Ilmiah. Sudah menjadi bahasa Indonesia itu kan? Iya. Tapi cenderung orang alergi menyebutnya itu. Kalau udah ngomongnya ilmiah tuh berarti seolah-olah itu berhubungan dengan sains ya. Ya sains juga bisa. Itu kan berhubungan dengan ilmu juga, ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita menyebut ilmiah itu jangan alergi. Karena itu bahasa Arab ya. Bahasa Al-Quran. Dalam kamus itu ada ilmiyatun. Artinya itu berhubungan dengan hal ikhwal yang berhubungan dengan ilmu atau berdasarkan ilmu gitu. Lagi-lagi jangan alergi ya. Nanti dibilang sok-sok keilmiah-ilmiahan lu gitu. Sok-sok ilmiah lu. Ini bukan sok-sok ilmiah. Al-Qur'an itu memang alamal Qur'an. Alamal ilma, mengajarkan ilmu. Ilmu itu masdar dari alima ya'lamu ilman ya kan? Masdarnya ilman. Jadi ada ilmu yang tidak disebut di situ, alamal ilma, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nama lain dari ilmu Allah ya maksudnya itu. Jadi kita yang menggunakan atau berdasarkan Al-Quran sebagai ilmu itu ya disebut ilmiah gitu. Karena berdasarkan ilmu, tapi ilmu ini itu berdasarkan ilmu dari Allah ya. Tidakkah Anda melihat dengan pandangan ilmiah kepada allazina badalu itu badala yubadilu tabdilan, mengganti ya. Orang-orang yang mengganti nikmat Allah ya. Mengganti kemantapan ya. Nikmatun itu kemantapan. Kalau di surat Al-Imran 103 itu kan ada tuh. Wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'daan ya kan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Jadi kemantapan atau nikmat Allah itu yang membikin orang-orang mukmin yang tadinya pecah belah dijalin hatinya menjadi bersaudara gitu. Jadi yang dimaksud nikmat Allah itu yaitu Al-Qur'an yang bisa mempersatukan itu. Jadi ilmu Allah itulah yang dikatakan nikmat, kemantapan ilmu Allah. Orang-orang yang mengganti kemantapan hidup menurut ajaran Allah menjadi kafara yakfuru, kufron, sikap negatif. Belum ya di sini ya. Kufrun. Kufrun itu sama dengan sikap negatif. Iya, itu masdar. Oh, masdarnya. Buat kufron. Kufron, kalau dia ditulis atau disebut sebagai masdar, dia harus patah tanwin. Iya. Kalau dia ditulis sebagai berdiri sendiri tanpa ada penyebab, dia harus domah ya, bentuk marfu. Bentuk marfu, domah. Itu pada umumnya begitu, cara menyebut atau cara menulis. Kalau dia nggak ada penyebab, dia kayak ini kan nikmatun gitu. Kufrun, kayak bawarun, ini karena dia masdar, ditulisnya patah tanwin gitu. Tapi kalau dia sendiri bawarun gitu. Jadi nanti kalau ada penyebabnya kayak gini kan, kenapa dia kasroh? Karena dia mudhof ilaihi, majmuk atau majmuk dengan darun ya. Nanti kan dikaji juga nih, kenapa dia patah ya. Jadi sampai mana? Orang-orang yang mengganti kemantapan hidup dengan ajaran Allah sesuai sunnah Rasulnya menjadi sikap negatif. Sikap negatif itu terhadap nikmat Allah tadi ya. Sikap negatif terhadap ajaran Allah atau kemantapan hidup menurut ajaran Allah. Serta wa ahallu qaumahum ya. Wa ahallu qaumahum darul bawari.
ahalu ini kata kerja ya, kata kerja telah bersubjek hum dari kata ahalla yuhillu ihlalan. Kalau di terjemahan yang ada itu, di terjemahan Depak itu dia artinya menimpakan. Ya, kalau nggak salah menimpakan kaumnya Darul Bawari. Darul Bawari. Tapi kalau dilihat dari surat Al-A'raf ya, 157 itu ada, di situ ada kalimat wa yuhillu lahumut thayyibati. Itu kan artinya kan menghalalkan di situ. Nah, itu ada kalimat kontraknya itu wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Sebaliknya mengharamkan gitu. Itu yang mukmin ya, menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk. Nah, di sini kebalikannya gitu. Mereka itu menghalalkan bangsanya kaumahum Darul Bawari. Daron ini dari darun nih. Darun jamaknya diyarun, artinya baladun, negeri. Al-Bawaru itu dari baro yaburu. Baro yaburu bawaron. Artinya rusak atau binasa. Jadi masdarnya itu kerusakan. Negeri kerusakan gitu. Mereka menghalalkan bangsa mereka atau bangsanya negeri kerusakan gitu, atau negeri binasa, negeri kebinasaan gitu. Dia majemuk kan, negeri kerusakan gitu, atau negeri kehancuran ya. Mereka menghalalkan yang sebenarnya diharamkan oleh Allah, yaitu pelaksananya adalah mukmin, sebagai mengharamkan negeri kehancuran, itu dihalalkan oleh mereka. Mereka itu kemana subjeknya? Alladzina badalu tadi nikmatallahi kufron. Jadi hum di sini nih, subjek hum ya, itu merujuk ke sini. Ya. Orang-orang yang mengganti kemantapan hidup dengan ajaran Allah dan Rasulnya menjadi kufur, sifat negatif, sikap negatif itu. Itulah mereka yang menghalalkan. Jadi selain mengganti, dia menghalalkan bangsa mereka sendiri. Bangsanya negeri kehancuran, negeri kehancuran. Nah, kalimat selanjutnya ayat ke-29-nya jahannama yaslaunaha. Ya. Jahannama. Jahannamanya ini patah ya. Kenapa patah? Karena ada jahannamu, ada jahannama. Ini jahannama nih di kalimat di ayat 29-nya. Kenapa patah? Karena dia badal ya. Badal dari Darul Bawari. Darul Bawari ini patah. Kalau majemuk itu yang diambil itu mudofnya. Posisi patah doma kasrohnya itu yang diambil itu mudofnya, bukan mudof ilaihnya ya. Kalau mudof ilaihnya kan dia pengaruh dari mudofnya. Tapi kenapa dia patahnya ini patah doma kasroh? Dalam hal ini kan dia patah. Patahnya adalah karena objek satu ya. Ini objek satu. Ini objek dua gitu. Jadi ahalu di sini kata kerjanya itu membawa dua objek ini atau berobjek dua. Jadi terjemahnya itu menghalalkan negeri kehancuran pada kaum mereka gitu. Atau juga bisa menghalalkan kaum mereka atau bangsa mereka negeri kehancuran. Tapi di sini objek satu, objek duanya kaum mahum ya. Terlihat kan di sini patahnya di sini. Posisi ya, bukannya baris. Itu kebetulan aja barisnya patah, cuman dilihatnya sebagai posisi objek ya di situ. Objek dari ahalu, subjeknya hum. Humnya ini merujuk ke alladzina badalu ni'matallahi kufron. Satu bundel ini ya. Itu hum.
Nah, ini patah juga sebagai badalnya gitu. Badal dari darul bawari, pengganti ya. Nah, di sini juga saya pengen nyampaikan kata kuncinya itu kalau kita menyebut jahanam atau ingat kata istilah jahanam itu, ingatlah ini ya, negeri kehancuran, biar nggak kemana-mana persepsinya. Jadi jahanam itu sama dengan darul bawari gitu. Jadi negeri jahanam gitu, bisa diartikan seperti itu. Makanya kita sering menyebutnya kehidupan jahanam ya. Dia berbicara masalah nanti soal variabel maknanya, ini kan istilahnya beda. Walaupun istilah beda, tapi kan dia nama lain dari darul bawari. Karena dia badal ya, pengganti. Nanti ada lagi penjelasan apa itu jahanam atau sama dengan apa itu darul bawari di ayat lain ada. Kayak misalnya kan wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain. Wa inna jahannama jazaukum jazaa'an maufuron, banyak itu turunan maknanya. Jadi untuk menggambarkan satu situasi kehidupan jahanam itu sebagai sebuah negeri kehancuran, itu dilihat ayat-ayat lainnya ya, variabelnya itu. Nah, sementara ini dulu ya. Kata kuncinya jahanam itu negeri kehancuran gitu atau negeri kerusakan. Nah, ini ininya ya, naktunnya istilahnya, naktun sifatnya. Yaslaunaha dari solia, yasla, silan atau wasiliyatan, terbakar pada. Kalau di terjemah yang ada ini memasukinya ya. Solia yasla itu artinya masuk, memasuki. Nah, kita tapi nggak pakai arti memasuki ya. Karena dalam Al-Quran itu kan nggak ada yaslaunal jannah, memasuki atau itu nggak ada istilah itu, nggak ada frase atau kalimat kata kerja yaslaunal jannah itu nggak ada. Hanya yaslaunaha haknya itu ke jahanam, berarti konteksnya itu ke kehidupan nar ya, bukan kehidupan jannah gitu. Makanya kita pakai arti di kamus solia yasla itu sama dengan terbakar pada gitu. Kalaupun mau dipakai arti memasuki itu nggak apa-apa, tapi harus khusus ke nar ya, bukan ke jannah gitu. Harus, soalnya di Quran nggak ada yaslaunal jannah, itu nggak ada. Dia harus khusus ke nar gitu maksudnya. Bisa dipahami ya. Khusus. Makanya kita pakai terbakar pada aja gitu. Yang mereka terbakar padanya gitu. Pada kehidupan jahanam itu, yaitu bi'sal qororu, seburuk-buruk. Bi'sa itu sejelek-jelek, lawan dari nikmah ya. Sejelek-jelek al-qororu, qororun itu tempat tinggal. Sejelek-jelek tempat tinggal. Kenapa di sini domah ya? Karena ini kalimat ada yang tidak disebut di dalamnya. Sebenarnya kan wa bisal qororu jahannamu gitu. Jadi kalau kalimat sempurnanya itu sebenarnya ada jahannamunya di sini. Cuma tidak disebut ya. Sudah maklum gitu. Tapi secara makna tetap ada. Kayak ada, kenapa begitu? Karena ada analogi kalimat lain itu wa bisal ismu fusuku ba'dal iman. Kau adalah kefasikan setelah iman gitu. Artinya ini ada kalimat sempurna di sini ya. Nah, dari analogi atau kias ini, maka di sini sebenarnya ada jahanam. Wa bi'sal qororu. Tapi dalam penerjemahan nanti tidak usah dipakai jahanamnya. Cukup yaitu sejelek-jelek tempat tinggal. Kalau mau dilengkapin, sejelek-jelek tempat tinggal itu adalah kehidupan jahanam gitu. Kita harus dipahami sebagai kalimat sempurnanya ada jahanamu yang tidak disebut.
tapi secara makna selalu ada di situ gitu. Karena di kalimat lain ada bi'sal ismu fusuku ba'dal iman gitu. Sejelek-jelek sebutan itu adalah kefasikan setelah iman. Ya. Paling jelek sebutannya. Ya. Orang fasik. Kita mengambil ini sebagai kalimat sempurnanya ya, untuk menganalogikan ini gitu maksudnya. Bahwa di sini ada jahanam. Ini patahnya ini loh maksudnya. Ambil contoh dari sini, ini kan patah. Domah ya. Ini domah. Tuh. Ada kalimat sempurna domah juga di sini gitu. Berarti di sini jahanam, domah juga. Itu cara ngelihat itu ya, kenapa dia alasannya kenapa domah, patah, kasrah, salah satunya itu ya. Kalau ini kan kelihatan kalau ini patah karena dia objek. Objek itu ada objek 1, objek 2. Kenapa dia kasrah? Karena mudhof ilaihi atau majmuk dengan daro ya. Hal-hal seperti itu tuh kalau kita nggak tahu fungsinya sulit ya melihat makna atau artinya ya. Belum lagi nanti kalau sudah integrasi antar ayat, lebih bingung lagi kalau nggak tahu fungsi-fungsi seperti itu. Kayak tadi kan, jahanam ini patah berarti ini badal. Berarti kalau bicara jahanam ini bicara soal negeri kehancuran berarti. Nanti tinggal dicari ayat-ayat yang lain variabelnya, variannya. Kayak varian virus kan ada cabang-cabangnya di sini kan. Ada yang nyantol di sini tuh apa aja ayat-ayatnya gitu. Ini masalah negeri kehancuran ya. Nah, itu nomor ayat 29 ya. Ayat ke-30-nya waja'alu lillahi andadan. Ini juga berobjek 2 di sini nih. Membikin padanan-padanan terhadap kebijakan Allah. Mereka membikin padanan-padanan. Andadan ini dari nidun. Nidun jamaknya andadun, artinya padanan ya. Atau tandingan ya. Dia mengambil tandingan itu terhadap Allah atau terhadap ajaran Allah, terhadap kebijakan Allah gitu. Kalau dia bicara kebijakan. Kalau bicara tokoh berarti fungsinya, fungsi Allah sebagai pemimpin, ada lagi pemimpin lain yang sebagai padanannya atau tandingannya. Ini kalimat selanjutnya liyudillu, ya kan? Ada li di sini, li guna ya. Guna mereka. Yudillu itu dari adolla yudillu idlalan, membikin kesasar ya. Membikin kesasar atau menyesatkan. Guna mereka membikin kesasar. Nah, di sini juga nih ada nih. Ada anas ya. Yang tidak tersebut sebagai objeknya. Liyudillun nasa an sabilihi gitu nanti. Ada manusia di situ. Guna mereka membikin manusia kesasar lepas dari sabilun itu tatanan hidup ya, atau jalan hidup. Jamaknya subulun. Belum ditulis di sini ya, nanti tambahin aja ya. Sabilun, jamaknya subulun. Jalan hidup atau tatanan hidup. Guna mereka membikin manusia kesasar lepas dari tatanan hidup menurut ajarannya. Hi-nya itu ke Allah lagi ya. Lepas dari tatanan hidup menurut ajarannya atau kebijakannya. Nah, itu kerjaan dari alladzina badalu ni'matallahi kufron ya. Karena itu ini diperintahkan qul. Qul itu qala yaqulu qaulan, berkata, katakanlah atau nyatakanlah. Tegaskanlah juga bisa ya. Tegaskanlah. Tamatta'u, dari tamatta'u itu dari tamatta'a ya tamatta'u, tamattu'an. Polanya apa ini? Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan ya. Tamatta'a ya tamatta'u, tamattu'an. Artinya bersenang-senang ya. Jadi kalau bentuk perintahnya, terjemahnya bersenang-senanglah kalian gitu. Karena sasaran perintahnya itu kan antum di sini. Kalau anta apa?
Tamatta. Antuma tamatta'a. Antum tamatta'u. Tamatta'a. Tamatta'na. Antunna ya. Nanti kita latihan ya. Jadi bersenang-senang, tegaskanlah oleh Anda Muhammad. Kalau dulu kan Muhammad. Sampai kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya yang membacanya ya. Tegaskanlah oleh Anda bersenang-senanglah kalian. Ya kan? Fa inna, maka sesungguhnya masirokum ilanar. Sesungguhnya masirokum itu dari soro ya, bukan saro ya. Kan ada saro ya siron, artinya berjalan. Itu yang sirotun ya. Pakai sin, sapi sin, bukan shin ya, tapi sin. Ini pakai sod. Soro ya siron. Artinya berakhir. Nah, di sini ini kan fa'ala yaf'ilu ya. Fa'ala yaf'ilu ya. Soro yasiru siron soirun masurun. Perintahnya sir la tasir. Ada alat enggak? Misorun. Ada kan fa'ala yaf'ilu. Nah, tempat dan waktunya itu masirun. Ingat ya, fa'ala yaf'ilu, fa'lan fa'ilun, maf'ulun, if'il la taf'il. Mif'alun, maf'ilun, dia bukan maf'alun. Maf'ilun, itu untuk fa'ala yaf'ilu ya. Jadi ini masirun, tempat dan waktu ya. Bisa diartikan juga sebagai masdar juga. Masiron, masdar mimi ya, masdar mim. Bisa juga diartikan akhir kalian gitu. Maka sesungguhnya akhir kalian adalah. Ini kan kalimat kata benda ya. Ini kata benda semua ini. Ini pokok, ini keterangan. Ya. Jadi terjemahnya, maka sesungguhnya akhir kalian adalah ke arah kehidupan nar. Jadi keterangannya itu keterangan tujuan di situ. Ilan nar. Ya. Khobar. Pokoknya masih rokum. Majemuk ya. Kenapa dia hilang tanwin? Karena dia majemuk dengan antum, kum, kepunyaan kum. Menjadi masih rokum. Sesungguhnya akhir kalian adalah ke arah kehidupan nar. Nar itu api ya. Di kamusnya ada arti narun itu ada api, ada daging ya. Ini pakai api sebagai simbol dari lihat di surat itu tadi ya, Ali Imran 103 ya. Makanya di awal tadi saya sampaikan kita angkat ayat ini menggambarkan setidaknya bisa dilihat, bisa dikatakan di sini ini posisi peralihan ya. Ada tindakan mengganti ya. Mengganti kemantapan ajaran Allah Rasul menjadi sikap negatif. Terus ada menghalalkan bangsa mereka, negeri kehancuran. Itulah yaitu kehidupan jahanam yang mereka terbakar padanya. Yaitulah sejelek-jelek tempat tinggal. Selain itu juga mereka membikin padanan-padanan. Ya kan? Jadi itulah yang dikatakan zaman zulumat ya. Kan di surat Ibrahim itu ayat 1 ya. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Jadi kitab yang mengeluarkan kalian dari zulumat ke nur. Tapi di ayat lain kan ada juga Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah sebagai wali, pemimpin, pembimbing ya, pelindung yang mengeluarkan kalian dari zulumat ke nur. Waladina kafaru auliya uhumut togut.
Auliyanya, pelindungnya, pemimpinnya, pembimbingnya itu adalah togut, yang sudah pernah kita bahas kan, togut itu yang yukhrijunahum minan nur ila zulumat gitu. Nah, di pasti alam kan dikatakan waja'alat zulumati nur, ya kan? Jadi Allah menciptakan pasti alam sebagai kegelapan dan kehidupan terang benderang itu sebagai apa? Pasti alam itu ungkapan bagi sosial budaya yang gelap terangnya itu disebabkan oleh kitabullah tadi ya. Kan kitabullah itu kalau dia sempurna, penuh dan diterapkan menurut sunnah Rasul, dia akan yukhrijuhum minaz-zulumati ila nur. Tapi kalau itu tadi ya, alam tara ilal ladina utul nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa tagut, itu pasti yukhrijunahum minan nur ila zulumat, ya. Mengeluarkan kalian dari nur ke zulumat. Kalau Allah kitabnya sempurna, membebaskan dari zulumat ke nur gitu. Jadi pelaku-pelaku sejarah itu, pelaku-pelaku sejarah zulumat dan nur itu kan ada pelakunya di dalamnya itu. Itu bisa kita labeli ya, kita labeli sebagai zulumat gitu. Pelaku sejarah zulumat, labelnya zulumat. Pelaku sejarah nur, kita labeli nur gitu. Makanya jangan alergi lagi nanti ketika yudilun nasa an sabilillah ya. Itu secara makna ya. Guna mereka membikin manusia kesasar zulumat gitu. Kenapa kita kasih label itu? Untuk mengidentifikasi kalau itu adalah pelaku sejarah zulumat gitu maksudnya. Pada hakikatnya atau pada prinsipnya itu kan sejarah itu kan pengulangan kembali ya. Nur zulumat gitu ya. Ketika didominasi oleh nur, zulumat mendem, tenggelam. Ketika didominasi oleh zulumat, nur tenggelam. Jadi seperti dialog ya. Dialog kan seperti itu. Dialog berbicara, ketika saya berbicara, lawan bicara saya diam. Sebaliknya ketika lawan bicara saya berbicara, kita yang diam gitu. Itu dialog, itu namanya itu. Itulah sejarah pengulang kembali. Nah, ini posisinya, posisi ayat ini nih, akibatnya adalah di Ali Imran ayat 103 itu ya. Di situ ada kata tafarroku, ya kan? Dari kalimat wala tafarroku, ya kan? Itu menunjukkan di dalamnya itu mengandung pernah pecah belah gitu loh. Makanya ada larangan janganlah berpecah belah. Ini kan artinya wala tafarraqu, janganlah kalian pecah belah kan gitu kan. Tafarraqu. Ada a'daan ya kan? A'daan. Saling menjadi musuh atau saling bermusuhan ya. Ini kata benda menjadi saling jadi musuh. Kalau di ayat lain kan ada ba'dukum aduun. Sama sebenarnya adaan ini juga ada. Ba'dukum li ba'din. Aduun. Saling baku hantam ya. Ini yang dihasilkan dari ini ya. Mengganti kemantapan. Di ayat lain juga ada duribat alaihimuz zillatu. Az-zillah. Zillah itu az-zillatu artinya apa? Kehinaan atau kehidupan hina dina gitu. Hina dina atau kehinaan ya. Ada lagi al-maskanah. Kemiskinan.
kemiskinan massal. Masih banyak lagi ya, ada. Kehidupan jahanam itu lagi ya. Ya itu isi, ya itu kehidupan nar. Isinya ini sebagai akibat dari ini atau hasil lah yang bisa dikatakan. Orang-orang mengganti kemantapan ajaran Allah Rasul menjadi sikap negatif terhadap itu, terus menghalalkan yang tadinya kerusakan, kehancuran atau negeri kehancuran atau negeri kerusakan itu yang tadinya diharamkan menjadi dihalalkan gitu. Termasuk yang ini membikin padanan ya, atau tandingan terhadap Allah, terhadap ajaran Allah atau kebijakan Allah, guna membikin kesasar manusia, membikin manusia kesasar julumat, lepas dari tatanan hidup menurut ajarannya. Ya, kul tamat tahu, bersenang-senanglah. Ini yang dikatakan surat Muzammil ya. Gimana kalimatnya itu? Wadarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalilan. Biarkan mereka dengan kemantapan yang sebentar saja, sejenak saja gitu ya. Silakan kata ini kan, kata Nabi dikutip oleh Allah, tegaskanlah, bersenang-senanglah kalian. Sesungguhnya ujung-ujungnya juga ke kehidupan nar gitu. Inilah yang nanti dihasilkan ya oleh, makanya ada timur balat ya, masrik wal maghrib sebagai alatnya itu. Timur balak, masrik wal maghrib, robul masriki wal maghribi, la ilaha illallah wa fatahidhu wakilan. Ini yang tadi awal saya mau sampaikan, coba sampaikan. Sebenarnya ayat-ayat ini pada hakikatnya menjelaskan keadaan atau situasi atau kondisi sebelum sunnah Rasul itu bangkit atau diutus ya, atau ada gitu, atau sebelum mukmin menjadi pelaksana ajaran Allah, di mana kehidupan itu semua asnya adalah ajaran Allah. Ini sebelumnya ya. Nah, dengan melihat sejarah sebagai prinsip pengulangan kembali nur zulumat tadi, maka keadaan kita, situasi kita atau kondisi kita pada saat ini adalah ini ya. Sekarang ada nggak? Kalau berbicara fakta, berarti bicara masalah eksistensi atau keberadaan gitu. Atau ada nggak pecah belah bangsa ini? Ada nggak saling bermusuhan? Ada nggak saling baku hantam? Atau ada nggak kehidupan hina dina? Saling menghina, saling mencaci segala macam, merasa terhina, merasa dihina, merasa menghina, atau menuduh menghina segala macam. Ada nggak kemiskinan massal? Di ayat lain bahkan ada tufanun, taufan, penyakit, wabah segala macam itu ada ya. Kalau dijajarin lagi ini, nah itu terjadi sebelum apa yang disebut itu zaman keemasan tadi, keemasan Islam tadi ya. Itu yang dari awal saya mau coba jelaskan berkaitan dengan situasi, kondisi, keadaan pada saat ini yang kita alami ya. Sebagai pengulangan kembali sejarah sebelum sunnah Rasul itu menjadi satu tren mode ya. Kehidupan berdasarkan ajaran Allah sesuai sunnah Rasul itu menjadi tren mode. Seluruhnya menjadi tren mode. Sekarang kan bukan tren mode kan? Yang ini tren modenya. Pokoknya kalau nggak apa sih assalamualaikum, nggak usahlah salam-salaman gitu loh. Anak jadi yang bertengger di atas, duduk di kepala manusia gitu. Itulah yang sebenarnya diinginkan ke arah ke situ ya. Saya rasa itu ya kalau ini kan kita sudah tahu lah
apa tindakan-tindakan mereka itu sehingga menjadi kehidupan seperti ini ya. Yang tadinya diharamkan tapi sekarang dihalalkan gitu. Dulu para rasul sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa itu kan menghalalkan kehidupan toyib tadi kan, toyib mengharamkan yang keburukan tadi, diganti menjadi menghalalkan yang buruk, mengharamkan yang baik gitu. Akibatnya ya jadi seperti ini gitu. Jadi solusinya apa? Ya bertobat ya, kembali ke iman yang hak ya. Jangan menuruti iman yang batil. Saya rasa itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.